pondok itu aku mewakili kepimpinan majelis gereja sebagai pengurus Natal bagi sisi tahun 2025 itu. Sekali lagi ingin melakukan ataupun memohon maaf kepada setiap jemaat, kepada semua pihak-pihak sekiranya terdapat kelemahan dalam pelaksanaan sepanjang pranatal ataupun kemuncak Natal kita ataupun pada malam hari ini. Jika ada setiap kelemahan yang kita ketahui, semada kita sadar atau tidak, kami akui itu dan kami mohon maaf di atas semuanya. Jadi untuk itu biarlah kita bersama-sama mengambil iktibar dan pelajaran daripada perkara-perkara tersebut, dan kita terus berusaha untuk memperbaiki setiap kelemahan yang ada dari semasa ke semasa. Jadi kakak-kakak, bagi wawasan ataupun misi kita untuk tahun 2026 ini, tiada perkataan yang lebih indah bagi kita di sini, yaitu marilah kita terus bersatu padu, kita bekerja sama, kita saling mengasihi antara satu sama dengan yang lain, kita memaafkan di antara satu sama yang lain, kita menerima setiap kekurangan di antara sesama kita, dan kita percaya kita mampu melalui kelemahan yang kita ada, melalui muafakat ataupun toleransi di antara jemaat-jemaat. Kita percaya kita boleh bergerak ataupun maju ke hadapan seiring dengan perubahan semasa. Jadi kakak-kakak, seperti mana yang kita tahu, gereja Israel Lahore sedang meningkat usia. Jadi kita tidak boleh sentiasa terikat dengan persekitaran ataupun kadang masa-masa yang lalu, tetapi kita mengharapkan supaya kita sedia berubah mengikut peredaran semasa tanpa mengabaikan pekerjaan Tuhan ataupun pelayanan Tuhan. Karena itulah visi kita, yaitu apapun yang kita lakukan di dunia ini, biarlah Tuhan itu sentiasa didahulukan ataupun diutamakan. Jadi kita percaya banyak perkara-perkara yang telah kita lalui bersama dari tahun ke tahun, dan apa yang penting ialah kita terus kekal bersatu, bergerak sebagai sebuah jemaat yang sentiasa menuju ke hadapan. Jangan kita saling membaca doa, biarlah kita abaikan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan saya berharap kita mulai tahun 2026 ini dengan hati yang penuh sukacita untuk bersama-sama
bergerak sebagai sebuah jemaat yang sehat. Akhir sekali, tiada lagi yang saya katakan melainkan tugas kita sebagai EJK pelaksana tahun 2025 akan berakhir pada malam hari ini. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, dan dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya akhiri ucapan saya dengan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Demikianlah kata-kata dan ucapan dari pengurus pelaksana kita. Seterusnya, mari kita sama-sama saksikan persembahan tarian gabungan daripada PW, PMM, dan PKK. Dipersilakan.
Haleluya. Beri tepukan yang lebih gemuruh lagi, yang gemuruh untuk Tuhan kita. Haleluya. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Minta persediaan daripada Dekan Martin untuk doa syafaat ini. Pertama-tama kita mau doakan kelangsungan ibadah kita pada malam ini. Kedua, kita doakan pembentukan tabung gereja untuk tahun hadapan. Ketiga, kita doakan orang-orang yang sakit. Di sini ada permohonan doa. Tolong bawa Kathy dalam doa sebab dia sakit panas badan dan sakit kepala. Kita doakan orang sakit yang kita ingatlah dimanapun mereka berada. Kita doakan agar kesembuhan terjadi dan mereka punya kekuatan dan dapat bersama-sama dengan kita di minggu yang akan datang apabila kita ada persekutuan. Dan yang keempat, doakan bersama pimpinan majelis umum dan juga cabang-cabang pelayanan agar diberi hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Yesus. Sebelum kita berdoa, saya ajak doa bersama berdiri bagi yang tidak halangan. Kalau ini tidak halangan, kita sama-sama berdiri. Siapa dalam suara dalam mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Allah yang berdoa dalam seluruh kehidupan di dunia dan juga di surga. Pada saat ini Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa khusus untuk beberapa bahan doa yang telah disebutkan oleh hamba-Mu sebentar tadi, yaitu pertama-tamanya kami berdoa khusus untuk kelangsungan ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Seperti mana kami inginkan Bapa, kami berharap dan berdoa kiranya Tuhan akan campur tangan pimpin ibadah kami dari awal sehingga selesai, agar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kiranya ada kuasa kegelapan roh iblis yang coba mencemarkan kemuliaan Allah di seluruh ruangan ibadah kami pada malam hari ini. Kami sepakat untuk menolak dan menghancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa, berkatilah setiap hamba-Mu yang mengambil pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Baik MC, hamba-Mu yang membawa puji-pujian, penyembahan, bahkan pemain musik, bahkan dan juga hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Agar kami dapat memuji, bebas untuk menyembah dan memuji memuliakan Engkau dengan penuh harapan, agar hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami juga berdoa khusus untuk setiap warga Amas yang berada dalam kelemahan ibadah, baik yang ada di gereja ini pada malam hari ini ataupun yang berada di kediaman yang tidak sempat hadir untuk beribadah bersama-sama kami. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan. Kiranya Roh Tuhan akan membawa setiap pribadi ini dan berilah kesembuhan, berilah kekuatan agar kami dapat memuji menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Tidak
Jangan lupa juga kami berdoa bagi hamba-Mu yang sedang sakit, yaitu Kiti Kamil. Kalaupun dia berada pada saat ini Tuhan, kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan beberapa hamba yang tidak dapat kami satu persatu. Dimanapun mereka berada, yang lemah tubuh badan, yang sakit, kami serahkan semua itu sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga yang akan menjawab, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan melalui mukjizat-Nya Tuhan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkaulah sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa dalam tahun 2026 kami menyerahkan 40 gereja Istiqomah ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkata, Tuhan akan membimbing agar apapun yang kami laksanakan sepanjang tahun 2026 ini, biarlah semua itu disertai dengan pimpinan fokus Tuhan. Engkau akan mendahului setiap rencana dan juga perkara-perkara yang kami laksanakan Tuhan, agar kami merancang sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa agar fokus Tuhan agar terus memberi kami kekuatan, memberi kami kesempatan dalam setiap cabang pelayanan, dan juga kepimpinan ahli majelis gereja Istiqomah. Tuhan, saat ini dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepada Engkau Tuhan, kiranya tangan Tuhan akan memberikan pengampunan, beri kami petunjuk dan pedoman, supaya kami saling mengasihi antara satu sama yang lain. Engkau buka hati kami Tuhan, untuk mengakui dan menerima setiap kelemahan yang kami ada Tuhan. Kiranya kami percaya Tuhan Allah yang mengasihi tidak terbatas untuk menerima setiap hamba-Mu yang ingkar akan perintah-Mu, tapi Tuhan biasa menerima dengan tangan yang terbuka untuk menerima kembali hamba-Mu yang siap untuk kembali kepada pangkuan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ampuni kami Tuhan, berilah kami hati yang baru, beri kami harapan yang baru, agar tahun baru ini Tuhan menjadi satu permulaan bagi kami untuk saling mengasihi antara satu sama lain, tanpa prejudice ataupun prasangka yang tidak baik terhadap sesama jemaat kami. Tuhan, pimpin kami Tuhan, biarlah setiap jemaat-jemaat gereja Istiqomah senantiasa menerima Engkau sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Pak. Banyak lagi perkara-perkara yang ingin kami bawa dalam doa, namun kami tidak dapat menyambut satu persatu, yakni kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Dengarlah setiap seruan hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan membalas, mendengar doa anak-anak Tuhan. Setiap keluhan, setiap persoalan, setiap pergumulan dalam hidup kami, dalam setiap keluarga kami Tuhan, kami bersandar dan berharap kepada Engkau yang Maha.
kiranya Tuhan yang akan berikan penyelesaian dalam setiap kesulitan ataupun persoalan yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur, nama dipermuliakan. Haleluya. Amin. Baik, masa ini seserahkan untuk tim pujian dan penyembahan. Dipersilakan.
dengan kasih-Nya yang mengubah hidupku. Benarnya kasih-Nya atas anugerah dan kasih yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas kuasa kasih Tuhan. Jadi menyelamat kami, menembus kami dengan kuasa anugerah-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari semua yang percaya berkatakan amin. Kristusnya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Percaya? Percaya kita sudah siap. Selamat hari Natal dan tahun baru. Jangan
teruskan punya kita dalam bahasa kita sendiri, bahasa Takatohon, Murut. Nah, jadi saya percaya orang Hino, Lodok Hino, orang Penginsuan dan takkan kali karena alun Tuhan takkan mudah dan satu suku orang program 12. Ada amin. Haleluya. Mari kita bebas menari memuji Tuhan. Insuat mairi Tuhan.
masih berdoa Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan Yesus benar Tuhan, Engkau raja segala raja Tuhan, Engkau Tuhan yang layak terima pujian sembah syukur dan terima kasih. Kami puja
Baik, mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Tuhan, untuk merelakan diri kami sebagai alat-Mu yang siap dibentuk seperti bencana ya Tuhan. Dan inilah yang kami lakukan, di mana tidak lama lagi kami akan menyambut tahun yang baru ya Bapa, dengan beberapa masa dan tahun jam sahaja kami akan melangkah ke tahun hadapan ya Bapa. Dan inilah yang kami lakukan dalam masa kami untuk mengisi lembaran-lembaran kehidupan kami, yaitu kami menyerahkan seluruh aspek ataupun aset kehidupan kami, hati kami yang siap dibentuk seperti bencana ya Tuhan. Dan inilah tujuan kami ya Bapa, untuk menyembah Engkau di malam hari ini ya Bapa. Dan tujuan kami menyembah dan menyuruh nama Engkau ya Bapa adalah kami merelakan diri kami, mengundang Roh Kudus-Mu menguasai pikiran hati kami, agar kami senantiasa patuh dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu ya Bapa. Namun satu hal yang kami mau, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami dalam soal belajar dan mengajar dan juga dalam memahami ya Bapa. Namun kami adalah sebagai manusia yang sangat terbatas, sulit kami pahami, dan ada beberapa hal yang sulit kami sampaikan karena keterbatasan kami ya Bapa. Namun dalam keterbatasan itulah justru memicu satu kebergantungan kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam masa kami mendengarkan kebenaran-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu yang berkarya di tempat ini, dan segala kuasa-kuasa iblis yang coba untuk mengganggu konsentrasi kami ataupun ketenteraman kami, dalam nama Yesus Kristus Engkau patahkan dan Engkau hancurkan dengan kuasa darah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Amin. Oke, dipersilakan duduk, dan terima kasih kepada yang memimpin. Terima kasih juga kepada tim pujian dan penyembahan, dan pertama sekali pemain musik dan juga hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini adalah terakhir kita bersama dalam ibadah untuk penutupan akhir tahun. Namun di akhir tahun ini saya akan bertanya kepada kita semua, adakah tahun itu berubah ataupun orang yang mau berubah? Orang yang mau berubah. Kalau saya di kampung dahulu, waktu dulu lah masih lagi pas belum kenal Tuhan, masih kuat Aramaiti lagi. Bila sudah jam 12 itu kami beragas-agas pergi ke sungai, kasih hanyut semua itu, baju kami, spendel semua kasih hanyut di sungai, kasih hanyut konon itu sial. Dia bilang, apa salah itu baju? Yang salah dia adalah orang. Dia bilang, kok kasih hanyut dari saya punya itu lamai sial saya. Dia bilang, tetapi yang sial itu siapa sebenarnya? Bukan baju. Yang sial itu kita yang tidak mau berubah. Angkatnya sudah berubah, tetapi kita harus berubah secara menyeluruh. Dalam perubahan kita itu tidak ada pernah satu pun yang tidak pernah berubah adalah setia. Walaupun berubah-berubah sudah itu masa, tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Ada amin saudara? Nah, sebentar tadi kenapa kamu tertanya-tanya, kenapa si guru ataupun si pastor di bawah buku banyak? Dalam buku ini saya sudah menghabiskan membaca selama 6 bulan.
Saya sudah habiskan baca. Di sini saya boleh belajar tentang etika kerajaan, cara kita bercakap, cara kita berjalan, cara kita melihat orang, cara kita menilai orang. Pun ada semua kita boleh belajar di sini kalau kita belajar ataupun membaca firman Tuhan ini. Dan yang satu ini pula, ini adalah Alkitab pertama saya yang diberikan oleh pada Tua Johannes Linggo, Presiden PGGI, mantan Presiden PGGI Sabi Sabah, dan dia masih ada tulisan. Ini diberikan kepada saudara Samsali pada 3 bulan 1 2017 daripada Johannes dan istri. Dan saya sudah menghabiskan sebanyak 6 kali membaca. Ya, kenapa pastor katakan begitu? Karena kita sudah mengisi lembaran-lembaran kehidupan. Pasti kehidupan kita itu satu pertanda tanya bagi kita. Apakah yang harus kita lakukan dalam memenuhi liku-liku kehidupan kita daripada awal tahun 2026 pergi ke 2027? Hidup kita ini seperti buku, ya. Hidup kita ini seperti buku, dan kehidupan sehari-hari kita itu pasti kita isi dengan gaya kehidupan kita ataupun corak kehidupan kita. Apa itu gaya kehidupan? Daripada gaya hidup kita, apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan juga di sesekitaran kita. Jadi ini adalah hidup kita ini seperti sebuah buku. Itulah karena sebabnya saya sengaja membawa kita satu tema yang cukup sederhana namun padat, yaitu mengisi lambaran kehidupan. Dan teks ini saya kutip daripada Roma. Ini saya kasih pinggir lain di sini kan. Ini di sini. Dan pastor akan berhenti berkhotbah 5 menit ke bawah ataupun lebih kurang 5 menit sebelum jam 12, ya. Ataupun pastor berkhotbah sampai jam 3 pagi. Jangan kamu terlalu tegang, cepat tua nanti. Saya cuma kamu punya muka terlalu tegang pun. Pastor pun terikut-ikut tegang pula. Senyum. Coba tengok kiri kanan Anda, senyum. Nanti kamu lihat yang tiada gigi. Kalau bapak saya di kampung itu dia pakai gigi palsu. Pernah satu kali pas bapak pusing-pusing ini saya bilang, rupa-rupanya dia punya gigi palsu, terjatuh itu ayam gigi patung. Dia ajar itu aja. Saya pun ketawa lihat gelagat bapak saya. Yang ambil dia punya itu gigi palsu itu adalah dia punya ayam sapu. Bapak saya dulu buat main sapu. Dia sampai di Tawau Selatan main sapu. Itu bapak saya dulu. Dan teks yang kita pelajari sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini, pagi pula, pada hari ini ataupun malam hari ini, yaitu dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai kepada 36, dan kita beralih pembacaan kita akan akhiri di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8, ya. Saya ulangi lagi, Roma pasal 11 ayat 33 sampai akhir daripada 36, dan juga Roma 12 ayat 1 sampai kepada yang ke-8. Pasal akan baca, Bapak Ibu sila iringi saja dalam terjemahan Anda masing-masing, sila perhatikan. Pasal baca Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah,
sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikannya sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan yang saya akan sambung di ayat yang pertama daripada Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu dia menggunakan kata hubungnya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan ataupun membezakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga pula, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku berkata kepada setiap orang dari antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu kamu masing-masing. Yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Jadi saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika tiba di tahun baru, kita berada di lembaran awal dari yang pastor katakan sebentar kali daripada 2025, dan kita berada di lembaran yang baru 26. Tentu sekali saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu adalah kehidupan untuk tahun ini. Itu berarti di hadapan kita terbentang lembaran-lembaran hari kehidupan yang masih putih, belum ada isi. Di hadapan kita terbentang kehidupan yang masih tanda tanya bagi kita. Apakah hari-hari itu diterangi dengan cuaca yang cerah, ataukah diseluruhi dengan udara yang berkabut? Saudara, kita adalah seperti seorang musafir. Musafir ini adalah seorang perantau yang tidak tahu di mana dia berkedudukan dan di mana dia berarah pergi mana dan sebagainya. Kehidupan itulah kehidupan kita di awal tahun. Kita tidak tahu, kita tidak dapat merencanakan sesuatu untuk mengisi
Kita adalah seorang musafir yang sedang berdiri di puncak sebuah bukit, yang memandang jauh ke hadapan ke arah terbentang bukit-bukit dan lembah-lembah yang masih kabur karena diliputi dengan lautan awan. Begitulah keadaan hidup kita tahun hadapan. Itulah sebabnya kenapa pastor bilang apa yang harus kita lakukan. Biarpun lumburnya sudah berubah 25 ke 26, tetapi satu hal yang jangan kita ubah. Tetapi ada juga yang harus kita ubah. Maksud pastor begini, satu hal yang kita tidak boleh ubah dan ada hal juga yang boleh kita ubah. Pertama adalah rinci kehidupan kita, itu yang hal yang pertama. Rinci kehidupan kita itu adalah sesuatu kehidupan kita. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita? Lah saya pas lupa perkenalkan, saya terlihat saya punya uncle tuh. Kalau kamu nampak ada orang baru, itu adalah uncle saya, adik kepada mentua perempuan. Nama dia Rudi. Kalau panggilan Lemon itu adalah Ukap. Kami panggil dia Uncle Ukap. Ya, di belakang muka si kupirik itu ada. Dia dari Lur Malu, dan malam ini dia akan bersama-sama dengan kita merayakan tukar tahun. Dia bilang saya mau pergi tempat anti saya. Dia bilang tempat doang sini nih, itu maksudnya. Tempat doang saya Uncle Martin. Saya lupa perkenalkan punya. Jadi kita berbalik kepada firman Tuhan. Bagaimana kita mengisi lembaran-lembaran kehidupan kita? Pada hari ini saya sengaja mengambil teks daripada Roma pasal 11 ayat 3 sampai kepada 36 dan Roma pasal 12 sampai kepada ayat yang pertama dan juga yang sampai yang ke-8, dengan gagasan bukan sebagai sulu ataupun lampu sulu atau tongkat dalam perjalanan yang serba kabur itu, saudara. Tetapi teks ini akan membawa kita suatu pelajaran bagaimana kita mengisi ataupun menabur bibit-bibit benih yang akan menghijaukan setiap lembah dan gunung-gunung untuk menghijaukan kembali persekitaran kita. Dan begitu juga dengan Allah hidup kita. Bagaimana teks ini juga mengajar kita bagaimana kita memperdalamkan IQ ataupun kita punya pola pikir, cara pikir kita untuk menanam sesuatu yang harus kita kajar untuk mengisi lambaran-lambaran kehidupan kita. Itulah pastor katakan sebentar tadi. Kalau kamu melihat ini kertas ini, dia putih. Jadi hidup kita itu seperti itu. Tetapi kalau kita menulis, lukiskan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Dan begitu juga dengan Allah hidup kita. Kita masih kosong di tahun yang kehadapan, kita tulis, kita punya cara hidup, ataupun kita isi dengan gaya hidup yang baru. Bagaimana gaya hidup yang baru sesungguhnya? Jadi saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika melalui perayaan Natal kita telah mengenang apa yang telah diperbuatkan Allah bagi kita, wajarlah jika melalui perayaan Natal kita merencanakan apa yang harus kita lakukan bagi Allah. Artinya tidak tepat kalau kita hanya mengenang apa yang telah dilakukan Allah bagi kita, tetapi kita juga harus merencanakan apa yang harus dilakukan untuk
Dengan perkataan lain, inilah yang seharusnya yang harus kita tanyakan dalam hidup kita. Apakah yang harus kita lakukan untuk mengisi lembaran-lembaran yang terbentang di hadapan kita? Apakah yang patut kita lakukan untuk mengisi hari-hari kehidupan yang masih kosong seperti kertas tadi yang terbentang di hadapan kita? Hal yang kedua yang harus kita pelajari, ini adalah masih saya akan sampaikan kepada kita. Poin yang kedua, saudara, bagaimana kita mengisi lembaran ataupun mengisi lembaran-lembaran kehidupan kita. Yang kedua adalah pembaharuan budi, ataupun boleh dikatakan pembaharuan menyeluruh. Ini dalam Roma pasal 12 ayat 2. Kita berbalik lagi kepada Roma pasal 2 ayat 2. Pasal baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara, apa yang baik menurut yang dikatakan Allah, apa yang baik dan patut kita lakukan, sesuatu yang baik untuk apa ini, mengisi lembaran-lembaran kehidupan kita. Pertama, pikiran. Kedua, sikap. Dan yang ketiga, perhatian. Dan yang seterusnya, niat, maksud, pengertian, dan akal yang menyeluruh. Itulah yang harus kita perbaharui. Dan inilah yang ditekankan Paulus kepada jemaat di Roma, karena mereka belum paham. Walaupun mereka punya iman, mereka mempunyai iman, tetapi ada beberapa hal lagi yang belum mereka pahami tentang bagaimana mereka menempuh kehidupan mereka dalam sehari-hari. Sehingga Paulus menasihati mereka di ayat yang kedua sama tadi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah. Dia bilang Paulus kepada jemaat di Roma. Karena Paulus mendikasikan sesuatu yang tidak beres ataupun tidak baik yang dia sudah tangkap kepada jemaat di Roma. Karena pikiran mereka masih dikacau balaukan oleh pikiran yang tinggi hati. Ada saja yang tinggi dan yang orang mau kasih rendah, sudah. Jadi yang harus kita lakukan, kita ubah. Seperti mana yang disampaikan oleh Abdul Martin tadi, dia punya ucapan. Jadi saudara, bapak ibu yang diberkati Tuhan, pembaharuan budi yang dimaksudkan dengan pembaharuan budi dalam ayat itu, beberapa tafsiran atau terjemahan dapat diartikan sebagai pembaharuan pribadi, penjelmaan menjadi manusia yang berbudi baru. Maksudnya saudara, kalau kita mau berubahlah betul. Jangan lagi kita sama seperti yang dikatakan Paulus, seperti serupa dengan dunia ini. Pastor sudah sampaikan kamu, mungkin saya juga jangan sampaikan kamu. Kalau kita pergi hutan, pergi memburu, kita makan, lalu kita ambil nasi, tukar.
Jangan kita serupa dengan Kristus. Jangan kita serupa dengan dunia, tetapi jadilah serupa dengan Kristus. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Isilah lembaran-lembaran kehidupan Anda dengan pembaharuan budi yang menyeluruh. Boleh tangkap setakat ini? Senyumlah sedikit. Pastor pun mengantuk sudah. Ini si Peter. Kalau di perkemahan PKK kami panggil itu Peter Pan. Dan kami adalah dua kawan. Kalau kami punya pergi di perkemahan PKK, kami selalu kena injek. Sebab kami punya kepala mau butak saja. Kamu ini ahli pikir, ini dia bilang ahli tukang fikir. Kalau orang yang banyak berpikir ini semakin butak, punya rambut dia bilang. Tapi tidaklah. Itu semua konyol itu kan kita tidak ada bukan keturunan juga banyak ada sini. Penting kepada Tuhan Allah. Jadi saudara, bapak ibu yang diberkati Tuhan, berubah sesuai dengan kata aslinya adalah lebih tampak ataupun menjadi yang baru. Menjadi yang baru. Kita berada di awal tahun 2026, kita menjadi orang yang baru. Tetapi satu hal yang jangan Anda perbaharui, yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Walaupun masa sudah berubah, hari sudah berubah, umur pun sudah berubah, tetapi satu hal yang jangan kita ubah, kesetiaan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Ada amin? Mentuasi kita senyum saja. Jadi saudara, bapak ibu yang diberkati Tuhan, dengan demikian saudara, gagasan dalam nasihat yang kedua itu adalah penjelmaan diri, bukan menjelma seperti ataupun serupa dengan dunia ini. Tetapi yang harus kita lakukan untuk meninggalkan ketidakserupaan kita kepada dunia ini, untuk mengisi lembaran-lembaran kehidupan, kita harus mengubah pola pikir kita ataupun corak hidup ataupun pikiran kita. Pertama yang harus kita ubah dalam pikiran kita, contohnya, kan kita masih percaya kepada benda-benda karun ataupun benda-benda yang menjadikan Tuhan itu terbelakang. Jangan kamu di sana ada hantu itu. Mana yang patut kita takut, hantu ataupun Tuhan? Tuhan. Jadi berubahlah dengan pikiran yang baik. Jangan dalam pikiran Anda ada hantu saja, ada pengait saja. Tapi pengait sekarang kurang cuti Christmas. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mengisi lembaran kehidupan kita, pikiran kita harus diperbaharui oleh kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, sikap kita. Jika selama ini Bapak dan Ibu saudara saya dan kita semua, sikap kita hanya melihat kelemahan orang. Saya suka kalau zaman saya bilang ini kan, tiada yang suka melihat kelemahan orang, tidak yang memprotes kelemahan orang itu, ini telah tidak amalan dan sebagainya. Tetapi saudara, kalau ada orang seperti begitu, sebenarnya dia sudah memperlihatkan kebodohan dia. Sebenarnya dia sudah memperlihatkan sikapnya yang buruk. Jika selama ini saya dan saudara kuat mengumpat, ikut dari gereja, di keluar dia mengumpat, sebenarnya dia sudah menunjukkan
kelemahan dia. Kelemahannya adalah suka memprotes orang. Boleh tahu di sana sudah sikap orang. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengisi lembaran kehidupan? Harus kita meninggalkan sesuatu perhatian yang suka kita perhatian. Kalau dia punya pendapat, dia punya pendapat. Tidak sudah boleh diubah. Tetapi di sini pembaharuan budi itu adalah menyeluruh dalam hidup kita. Jika selama ini saya dan saudara selalu pendapat saya saja, itulah yang harus kita kikis dalam hati kita. Kita kikis. Bagaimana kita kikis? Setialah beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kau kikis lain. Nah, kalau saya dengan istri saya selalu kami bergaduh selalu. Kami punya pergaduhan itu adalah anak kami saja. Bila istri saya cubit anak kami, saya marah. Saya bilang janganlah kasih sakit, cukuplah dengan kasih garatan saja, jangan kasih sakit. Akhirnya saya tidak lihat istri saya dan mau lama-lama sudah baru saya pergi sayang istri saya. Minta maaf. Kau masih marah? Gitu. Jadi begitulah kehidupan kita. Jangan kita tunggu, jangan kita perhatian kita itu sebagai satu sikap kita yang tidak mau mengalah. Tetapi berubahlah dengan menyeluruh. Mudah untuk mengalah. Cara kita mengatasi suasana dalam percamburan ataupun dalam suasana untuk pertengkaran adalah lebih baik Anda merendahkan diri. Biar Anda dianggap sebagai orang yang lemah. Tetapi mentaliti Anda bukan lemah. Tetapi orang yang suka memperendahkan orang itulah yang lemah. Karena orang yang diam kalau dia merendahkan itu adalah orang yang kuat, dia punya mentality. Karena dia tahan. Coba kalau orang yang kuat cakap merendahkan orang. Bila orang kasih rendah dia siap. Pak, macam tu singa. Wow, kan begitu. Tetapi kalau orang yang kuat, orang yang diam saja, walaupun dia dihina, diperantahkan, tetapi dia diam. Karena dia tahu bahwa kesetiaannya kepada Tuhan itulah yang membuatkan dia bertahan. Jadi saudara, Bapak Ibu, mulai daripada saat ini kita semua mengubah arah perhatian kita dalam hati kita. Jangan seringkali ingin menang. Bagus ingin menang dalam kebaikan, tetapi ingin menang untuk menjatuhkan seseorang itu balik sudah. Dan bagaimana kita mengubah dan mengisi lembaran-lembaran kehidupan kita? Dimulai daripada mengubah niat kita. Cara kita meniatkan sesuatu. Oh, kalau saya pergi sana, apa yang saya harus dapat? Dan kalau saya ingin bekerja di sana, adakah gaji saya mahal? Jangan hanya asal niat, tetapi lakukan dahulu. Ada amin? Kebanyakan kita begitu. Belum kita lakukan, susah membuat ini dah bilang. Yang susah itu siapa? Kita. Siapa yang susah itu? Kita. Ya, kita pandai jauh. Kenapa bilang saya katakan yang susah itu kita? Karena kita sendiri tidak mau berubah dan tidak mau berusaha. Karena kenapa? Setiap cabaran di dunia ini tidak ada cabaran yang lebih tinggi. Tetapi cabaran yang paling tinggi yang tidak dapat kita atasi adalah diri kita sendiri. Boleh paham maksud pastor? Cabaran yang paling kuat, bagaimana kita mengatasi
Bagaimana kita mau mengubah arah hidup kita, niat kita, pikiran kita, dan sebagainya. Hati kita dimulai daripada hati kita. Pikiran, sikap, niat, akal, maksud, ataupun pikiran, sikap, niat, akal, atau pengertian, itulah yang harus kita gubah. Jika selama ini kita punya pikiran masih dikacaukan dengan kehidupan kita, dengan cara hidup kita yang tidak mau menerima ajaran orang lain, kita ubahlah itu, kita kikis. Cara kita adalah berdoa kepada Tuhan. Kalau pastor dahulu, bagaimana pastor berubah? Dengan cara tindakan saya, mungkin saya sudah katakan kepada kita, waktu pastor dahulu belum kenal Tuhan, ini kesaksian pribadi saya. Kalau saya masuk di gereja itu, saya lebih suka mengutuk orang. Ibu-ibu itu nangis, teriak nangis. Tapi bila keluar dia marah-marah. Dan itulah hal pertama yang saya buang, yang saya tobatkan kepada Tuhan. Saya katakan begini kepada Tuhan, Tuhan, saya mau buka ini. Jika saya melakukan ini lagi, kutukilah saya, kutuk saya. Dengan cara saya adalah saya berdoa kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, setia untuk melayani. Jangan ada sikap yang mengeluh. Kan kita sedang memperbaharui budi kita untuk mengisi lembaran kehidupan kita, menghijaukan kembali kehidupan kita. Jadi saudara, bapak, ibu yang diberkati Tuhan, yang saya kasihi, di dalam Yesus Kristus ada sesuatu, ataupun bukan sesuatu, ada beberapa perkara ataupun banyak perkara yang kita melihat, yang kita pelajari daripada kisah Tuhan Yesus. Pastor sudah katakan kepada kita semua, Yesus mati di kayu salib, dia bukan hanya mati begitu, tetapi dia meninggalkan banyak kesan, dia meninggalkan banyak teladan bagi kita. Pertama, kesetiaannya, kedua, pengorbanannya, dan yang ketiga, yang seterusnya, banyak lagi yang harus kita pelajari. Kasihnya yang begitu besar, seperti lalu tadi. Jadi kalau kita mengingat kasih Tuhan atau Yesus Kristus di kayu salib itu, inilah yang harus kita lakukan untuk mengisi lembaran yang diinginkan Tuhan. Bukan kita isi dengan lembaran-lembaran kehidupan yang jahat, tetapi isilah dengan lembaran-lembaran seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan melihat dalam hidup kita, sehingga Tuhan melihat dalam hidup kita seperti dia melihat taman-taman di bunga yang sedang menghijau, bunga-bunga yang sudah berkembang. Begitu juga dengan kehidupan kita, Tuhan melihat betapa indahnya hati kita, hidup kita di matanya, karena kita sudah mengisi lembaran-lembaran kehidupan. Sekali lagi pastor katakan, di hadapan kita terbentang ladang yang kosong, yang belum ditanami. Untuk itu marilah kita menanami di ladang kosong itu berdasarkan alat atau karunia
masing-masing. Hijaukanlah lembah-lembah dan gunung-gunung dalam lembaran-lembaran kehidupan kita yang akan datang, dengan bentuk-bentuk pelayanan yang menghasilkan buah-buah bagi Allah, bukan menghasilkan buah yang tidak baik, tetapi kita menghidupkan ataupun kita menanamkan sesuatu benih dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena saudara, akan ada saatnya Allah akan menggulung setiap rinci-rinci kelembaran-lembaran kehidupan kita. Akan ada saatnya pula Allah membaca dan meneliti lembaran-lembaran kehidupan kita. Seandainya peristiwa itu terjadi di akhir Desember ini, atau di bulan 12 ini, apakah yang ditemukan Allah atas lembaran-lembaran hidup kita? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengisi lembaran-lembaran kehidupan itu dengan pembaharuan budi sebagai dasar untuk mengenal kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna di hadapannya. Karena dalam hidup kita ini kita tertanya-tanya. Contohnya, kalau kita tidur malam hari ini, besok kita berpikir, apa yang saya harus buat besok? Apa yang harus saya buat besok? Ya, bekerja itu betul. Tetapi dia bilang, apa yang saya harus buat besok? Tidurlah sampai pingsan. Begitu mereka anggap. Alamatnya tidak ada perubahan. Lebih baik kita memikirkan untuk mengisi lembaran hidup kita. Kita tidur, kita berpikir apa yang harus kita perbuatkan besok pagi dan sampai petang. Tiada saya tahu membuat besok, padahal di kebun dia sudah tinggi itu lalang. Bagus lagi saya tidur sampai pingsan, dia bilang. Ataupun cari awan. Ramai, dia bilang. Yang ramai itu kita, tetapi kita punya kerja di hadapan sudah terbiasa. Mabukan sudah 21 hari dia minum, 1 hari juga masanya sayang untuk bekerja. Ada amin saudara? Tetapi ubahlah itu dengan cara gaya hidup kita dalam memenuhi kebutuhan atau keperluan sehari-hari dalam rumah tangga kita. Dan di saat kita melakukan semuanya itu, di saat itulah kita mengisi lembaran-lembaran kehidupan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Ada amin. Itulah cara kita. Jadi saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pelayanan kasih karunia sebagai tugas harian berdasarkan karunia masing-masing untuk menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Kita patut mengingat hal ini. Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban, tanggung jawab atas diri kita sendiri kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan dalam menjalani tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Allah, yang sudah ditebus oleh anak Allah yang mati di kayu salib. Jadi tanggung jawab kita saat ini adalah mana kita menghasilkan ataupun mengisi lembaran-lembaran kehidupan untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga di mana Tuhan sedang melihat hidup kita, Dia sedang melihat bunga-bunga di taman yang sungguh indah, sungguh makar dan sebagainya. Itulah yang dilihat oleh Allah dalam hidup kita. Walaupun kita adalah manusia yang sangat terbatas, kita seringkali melontarkan kata-kata
Kita seringkali menyakitkan hati kita sesama sendiri. Seringkali kita jatuh dalam dosa. Tapi ingat bahwa untuk mengisi lembaran kehidupan itu dimulai daripada cara pikir kita, tindakan kita. Ada satu pepatah bapak saya, dia bilang, jangan berlari sambil turun bukit. Saya dulu pun tidak paham apa yang dia katakan. Rupa-rupanya jangan bertindak melulu. Dan satu lagi pepatah bapak saya, 1 kali cakap 7 kali kamu dengar. Itu dalam maksudnya itu saudara. Maksudnya saudara, 1 kali kamu kena cakap, berubahlah terus. Tidak mau lagi balik-balik kena cakap. Inilah yang dialami kalau ibu bapak ini untuk menghadapi situasi ataupun menghadapi anak-anaknya. Kan bapak-bapak begitu kayak itu. Oi, ini anak-anak muda ini kalau dinasihati oleh orang tua siap. Saya juga pernah menjadi pemuda pada ketika itu. Saya pernah banting pintu di hadapan mama saya, bapak saya. Saya nggak mau cabut sudah itu pintu. Saya marah sekali. Karena ditegur untuk pergi berkawan dengan kawan-kawan saya, untuk lepak tidak menentu. Jadi saudara, bapak ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk mengisi lembaran-lembaran kehidupan itu dengan persembahan, pembaharuan budi. Saya ulangi lagi, pembaharuan budi. Jadi kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus untuk memperoleh apa yang harus kita terima sesuai dengan yang kita lakukan, baik ataupun itu jahat. Jadi saudara, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, saya akhiri dengan pembacaan ini. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kebaikan setiap orang menurut perbuatannya. Ini dalam Wahyu, pula dalam Wahyu. Jadi saudara, kalau sekiranya Tuhan pada saat ini tiba-tiba Tuhan panggil kita dan kita berada di hadapan Tuhan, apakah Tuhan sudah menemukan lembaran ataupun adakah Tuhan sudah menemukan dalam hidup kita yang kita sudah menghijaukan di persekitaran kita untuk menghasilkan buah pelayanan kita? Apakah Tuhan ataupun dikata apakah Tuhan menemukan buah pelayanan kita selama kita berada di dunia ini? Jadi untuk itu saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, 2 yang harus kita lakukan: berubah dengan menyeluruh dan pembaharuan budi. Pembaharuan yang budi yang bagaimana dan menyeluruh yang bagaimana? Pikiran, sifat, tindakan dan sebagainya. Dan dalam beberapa hal ini, ketiga hal ini yang harus kita ubah untuk mengisi lembaran-lembaran kehidupan kita, sehingga hidup kita itu diwarnai, dinodai oleh apa yang diinginkan Tuhan. Jangan pula dinodai oleh kehidupan yang sia-sia. Itu Tuhan tidak mau. Tapi yang diinginkan Tuhan adalah pembaharuan yang menyeluruh dan pembaharuan budi kita. Seperti Rasul Paulus, kalau kita melihat rinci-rinci kehidupan Rasul Paulus, Paulus adalah seorang pembunuh. Paulus juga boleh dikatakan dalam istilah pada zaman sekarang ini pembunuh upahan. Dia berjalan untuk mencari orang Kristen, lalu dia bunuh. Tetapi sewaktu perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, perjalanannya pergi ke kota Damsyik, di sanalah Tuhan tangkap dia dan Paulus
mengubah seluruh kegiatannya pergi kepada kasih. Sehingga yang dikatakan Paulus, sekalipun mata padam di leher saya tidak akan menyangkal Tuhan. Saya tetap mengikut Tuhan Yesus, dia bilang. Sehingga Rasul Paulus sanggup, dia disalibkan, tetapi Paulus berkata, saya tidak layak untuk disalibkan seperti begitu. Dan dia disalibkan, ditabalikkan. Jadi pelajaran yang kita dapat dari sini adalah untuk mengisi lembaran kehidupan, ketaatan kita kepada Tuhan seperti Rasul Paulus. Ketaatan bagaimana? Ketaatan untuk mengubah hidup kita, arah hidup kita, ketaatan dalam mengubah apapun cara hidup kita, ketaatan dalam pekerjaan pun boleh jadi. Kalau kita bekerja di satu komponen, disitulah kita bekerja, taatlah dengan pekerjaan itu, karena di dalam pekerjaan itulah kita mendapat berkat lewat daripada usaha kita. Ada amin? Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Baik, mari kita berdoa dan pastor akan pimpin kita di dalam doa 11-10 menit. Karena ada acara lagi kan, salah satunya cabutan berdoa. Jadi untuk itu mari kita berdoa dan pastor akan pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau, wahai Pencipta langit dan bumi, dan kami adalah makhluk ciptaan-Mu yang seringkali menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Dan mana kemanusiaan kami yang sangat terbatas, dan keterbatasan itu juga yang membuatkan kami seringkali jatuh dalam pencobaan dan juga melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Namun pada saat ini Tuhan, karena kami disajikan, kami ditegur oleh firman Tuhan yang kami sudah pelajari, bagaimana kami mengisi lembaran kehidupan kami adalah dua hal yang kami lakukan. Mengubah arah hidup kami menyeluruhnya dan membaharui budi kami dengan sikap dan tindakan kami ya Bapa. Dalam sikap dan tindakan kami itulah bagaimana kami bertindak untuk mengisi lembaran-lembaran kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga yang sudah banyak berbicara mengenai Engkau. Hamba-Mu juga ini sangat lelah, namun Roh Kudus-Mu tidak pernah putus-putus untuk memberikan kekuatan dan kemampuannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, ini doakan. Amin. Oke, saya serahkan kembali ke